Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa min Muhammadin Amin. Ya, terima kasih. Baik, pada hari ini kita akan belajar mengenai tema 3 tentang apa? Peduli terhadap makhluk hidup. Tentang peduli makhluk hidup di tema 2 tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, tentunya anak-anak tidak asing dengan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. Contoh makhluk hidup yang ada di tempat tinggal sekitar tempat tinggal kita yaitu adalah hewan. Nah, mungkin tidak asing kita jumpai hewan-hewan yang sering berada di lingkungan sekitar kita seperti ayam, bebek, kambing, ikan, dan kerbau. Itu adalah makhluk-makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Baik, di sini yang sering menjumpai ayam atau punya ayam di rumah siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, lumayan banyak yang punya ayam ya. Ada yang tidak punya ayam? Atau memelihara hewan apa selain ayam? Kelinci, kucing, itu juga makhluk hidup. Nah, baik. Makhluk hidup tadi seperti hewan tadi tentunya tidak asing ya bagi kita semuanya ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pembelajaran. Ya, baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, Bapak akan mempresentasi terlebih dahulu ya. Ranji, Linda, Vivi, Feli, Danang, Dea, Fajar, Randy, Windu, Irfan, Iqbal, Habil. Ya, jadi tidak berangkat satu anak kita ya. Oke, silakan buka buku halaman 76. Nah, dicermati. Hewan apa saja yang ada di buku tersebut? Nah, dari keempat hewan tersebut, apakah karakteristik lingkungan tempat tinggalnya berbeda? Nah, untuk ayam, karakteristik tempat hidupnya seperti apa? Di darat. Bebek, kucing, ikan, ya betul sekali. Tepuk tangan kita semua. Ya, ayam dan kucing adalah hewan yang hidup di darat. Untuk bebek, mereka bisa berenang di air, tetapi dia juga lebih dominan di darat. Tapi untuk ikan, dia adalah hewan yang hidup di air. Oke, kita lanjut tentang karakteristik hewan.
Nah, baik. Bapak akan memberikan contoh tentang karakteristik hewan. Di situ terdapat cicak. Siapa yang ingin membaca tentang bacaan cicak? Nah, silakan. Kamu pernah mengamati cicak merayap di dinding rumahmu. Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Bagaimana cicak tersebut menangkap makanan? Cicak mempunyai peroket pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Terdapat beberapa jenis cicak yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Ya, tadi teman kalian sudah membacakan bacaan tentang cicak, di mana cicak memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut. Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau di langit-langit rumah. Nah, tentunya anak-anak sudah sering melihat cicak ya? Sudah. Biasanya dia bisa menempel di permukaan yang tinggi dan rata. Dia tidak terjatuh. Nah, karena dia memiliki perekat pada telapak kakinya. Nah, cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga. Contoh, ketika dia berburu makanan, cicak akan memakan seperti serangga seperti nyamuk dan serangga yang lebih kecil gitu. Nah, jadi ketika ada mangsa atau makanan yang ada di depannya, maka cicak akan menjulurkan lidahnya. Sudah pernah melihat cicak? Sudah. Nah, kalau di animasi itu terdapat film ini yang itu bukan cicak tapi kayak semacam tokek. Oscar, ada yang tahu film Oscar? Nah, itu kan dia ketika dia lalat langsung menjulurkan lidahnya ya, spread gitu. Nah, akhirnya dia bisa memangsa makanannya. Nah, selanjutnya cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Nah, apakah ada yang pernah melihat cicak lebih dari 10 cm? Tidak ada. Adanya apa yang lebih besar dari cicak? Tokek, betul sekali. Nah, cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Nah, ketika cicak terancam, ketika keberadaannya diusik oleh manusia maupun hewan lain, maka mereka akan memutuskan ekornya. Nah, ada beberapa jenis cicak yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Nah, berarti tokek itu juga termasuk dalam kategori cicak. Nah, cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Ya, tentunya anak sudah memahami ya tentang perbedaan ukurannya. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. 80. Di sini ada kelelawar. Baik, Bapak saya bacakan ya. Kelelawar hidup di tempat yang gelap seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi, gitu. Terus selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka, menerima bunyi panggilan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi panggilan tersebut. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada yang pernah melihat pada waktu siang hari mungkin di atap rumah kalian atau di pohon ada kelelawar yang bergantungan? Belum pernah. Biasanya kalau di hutan-hutan itu di gua itu ketika siang hari maka kelawarnya akan bergantungan di mulut gua. Jadi banyak. Nanti ketika sudah menjelang sore hari menuju malam maka mereka akan keluar untuk mencari makan. Jadi kelelawar adalah hewan nokturnal. Hewan nokturnal adalah hewan yang aktif pada malam hari. Nah, kita lanjut ke bunglon. Nah, di sini sudah ada yang pernah melihat bunglon? Nah, sebetulnya tidak asing ya. Apakah sudah yang pernah bisa menangkap bunglon? Sudah. Nah, ketika bunglon
berada di tempat yang berwarna hijau, maka dia akan berubah menjadi berwarna hijau. Ketika bunglon berada di tempat atau di bebatuan yang hitam, maka badannya akan berubah menjadi warna hitam. Nah, itu adalah karakteristik dari hewan-hewan yang menunjukkan ciri khas dari hewan tersebut. Baik, kita akan lanjut untuk sebagai untuk perjalanan materi. Bapak di sini sudah mempunyai buku edukasi karakteristik hewan. Nah, karakteristik hewan itu dibagi ada beberapa macam. Contoh, ada hewan darat, hewan air, dan hewan yang di darat maupun di air. Ya, baik. Untuk memperdalam materi pada pembelajaran hari ini, Bapak sudah menyiapkan buku edukasi tentang karakteristik hewan, yang dimana di dalamnya terisi bacaan mengenai hewan yang hidup di darat, hidup di air, dan hidup di air maupun di darat. Baik, salah satu maju terlebih dahulu. Siapa? Ya, silakan. Untuk teman-teman bisa menyimak apabila ada yang ini dicatat, boleh dicatat. Nah, silakan baca hewan darat. Pengertian karakteristik hewan berdasarkan tempat tinggalnya. Hewan darat adalah hewan yang hidup dan bertempat tinggal di darat. Banyak sekali jenis hewan yang hidup di darat. Mereka hidup secara berkelompok. Adapun jenis hewan tersebut, hewan yang hidup di lingkungan kita sedari kecil, orang tua kita mengenalkan jenis-jenis hewan yang ada di sekitarmu, seperti kucing, unta, kuku, anjing, ayam, ikan, dan burung. Hewan-hewan tersebut ada yang dipelihara dan ada yang juga tidak dipelihara. Hewan yang dipelihara biasanya untuk sesuatu keperluan. Selain itu ada juga jenis hewan. Ya, baik. Oke, tadi sudah disampaikan ke teman-teman kami ya. Hewan darat. Hewan darat adalah hewan yang hidup dan bertempat tinggal di darat. Banyak sekali jenis-jenis hewan yang hidup di darat. Mereka hidup secara berkelompok. Adapun jenis hewan tersebut, hewan yang hidup di lingkungan kita saat dari kecil orang tua sudah mengenalkan jenis-jenis hewan yang ada di sekitarmu seperti kucing, angsa, kupu-kupu, anjing, ayam, ikan, dan burung. Hewan-hewan tersebut ada yang dipelihara dan ada juga yang tidak dipelihara. Hewan yang dipelihara biasanya untuk suatu keperluan. Nah, contoh ketika hewan dipelihara seperti ayam, kambing, sapi itu bisa dimanfaatkan. Contoh ketika kita melihara ayam, kita bisa memanfaatkannya untuk dikonsumsi dagingnya. Yang kedua, ketika ayam bertelur, nah maka kita juga akan memanfaatkan fungsinya yaitu telurnya menjadi makanan. Baik, lanjut yang kedua. Ayo silakan. Hewan air. Hewan air. Hewan yang hidup di dalam air umumnya hewan yang sering kita makan seperti ikan, lele, udang. Hewan air dikelompokkan dari hewan air tawar, hewan air laut, dan hewan air payau. Hewan air tawar adalah jenis air yang berada di wilayah darat seperti sungai, danau, dan kolam. Hewan yang tinggal di air darat bisa diberikan sebagai hiasan dan untuk dimakan, misalnya ikan gurame, ikan mas, ikan nila, ikan ikan, dan ikan gabus. Ya, silakan. Berikut teman kita. Ya, hewan air, hewan yang hidup di dalam air umumnya hewan yang sering kita makan seperti ikan, belut, udang. Hewan air dikelompokkan dari hewan air tawar, air laut, dan air payau. Nah, hewan air yang biasanya di air tawar, di sini ada yang tahu yang biasanya hidup di air tawar? Ada yang punya kolam di rumah? Ada. Memelihara ikan apa? Mujair. Ada yang ikan lele? Ada. Nah, itu contoh hewan yang ada di air tawar. Nah, ketika di air laut itu seperti ada udang, cumi-cumi, terus
ikan tongkol, ikan tuna itu hidupnya di laut. Nah, untuk air payau, hewan air payau ada yang tahu? Nah, air payau yaitu air campuran. Jadi ketika pertemuan dari air tawar dan air laut, di situ bisa disebut air payau. Biasanya terdapat pada ini pertemuan sungai dan laut. Nah, jenis-jenis hewan yang ada di habitat air payau biasanya tadi dari kerang, kepiting bakau, udang dan bandeng. Nah, jadi contoh ketika kalian main di Tawang, yang pernah ke Tawang? Nah, itu kan ketika ke Tawang masih ke sana terus menuju bibir pantai, di situ terdapat pertemuan air sungai dengan air laut. Nah, di situ bisa terdapat banyak seperti kerang, udang dan ikan bandeng. Oke, satu lagi, silakan. Ayo, boleh. Hewan air dan darat. Angkat ya. Sudah? Oke, baik. Bapak akan menyimpulkan ya. Sebelum Bapak menyimpulkan, Bapak akan memberikan contoh hewan atau gambar hewan. Nah, di sini Bapak sudah memiliki gambar. Ini hewan apa? Sapi. Sapi. Ada yang memiliki sapi di rumah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Di rumah tanya memiliki sapi. Sapinya gemuk apa kurus? Gemuk. Nah, sapinya ada berapa di rumah? 1, 2. Ternyata banyak juga yang memiliki sapi ya. Nah, kalau bisa sapinya juga dirawat dengan baik, ya, dikasih rumput, dikasih minum, dan diperhatikan kesehatannya. Oke, terus kita ke bawah, ini gambar apa? Kucing. Ada yang punya kucing di rumah? Ya, banyak juga yang memiliki kucing. Nah, biasanya kucing makannya apa? Ikan. Ikan apa? Ikan apa saja ya. Contohnya ikan asin, terus ikan goreng, biasanya suka dia. Oke, kita lanjut. Di sini ada gambar lagi. Wah, ini apa ini? Hitam ini? Kerbau. Apakah di daerah sini terdapat kerbau? Tidak. Karena kerbau adalah hewan yang ini. Kerbau hidup tidak bisa di cuaca yang panas. Jadi kerbau itu membiasakan diri untuk mendinginkan suhu. Ketika kerbau siang hari dia kan kulitnya itu tipis ya, jadi rentan kayak iritasi gitu kalau kerbau. Jadi ketika siang hari panasnya terik matahari, maka kerbau akan mencari sumber air. Contoh ketika terdapat sungai yang besar, maka kerbau akan berendam. Jadi karakteristiknya tempat hidupnya ya dia menyukai tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang lembab yang sehingga bisa mendinginkan suhu badannya. Ketika kerbau tidak mendinginkan badannya, ketika dia ketika terik panas matahari dia tetap berada di lingkungan yang panas, maka kulitnya akan memerah. Jadi nanti akan terjadi luka. Jadi seringkali dijumpai ketika kerbau maka dia mencari berlubang di lumpur biasanya. Ada yang pernah melihat kerbau? Di mana? Nah, nanti kalau kalian main ke Semarang, sebelum di Masjid Agung Jawa Tengah, di situ ada sungai. Biasanya di situ ada kerbau yang sedang berkubang. Jadi di siang hari itu ketika sungainya tidak terlalu dalam, maka kerbau akan turun dan berkubang atau mencari suhu air untuk mendinginkan suhu tubuhnya. Nah, di sini ada gambar apa? Ayam. Tentunya tadi sudah memiliki ayam semua ya. Ya, jadi ini contoh ayam dan di sini ada contoh bebek. Ada yang memiliki bebek? Tidak ada. Tapi suka memakan telur bebek? Suka. Nah,
Telur bebek bisa diolah berbagai macam. Jadi ada yang telur asin, terus bisa digoreng juga. Oke, tadi adalah contoh-contoh hewan berdasarkan karakteristik tempat tinggalnya. Nah, baik untuk sebagai latihan nanti anak-anak bisa menjelaskan atau mengerjakan soal halaman 86 ya. Yang bawah itu. Jangan nanti bisa dikumpulkan ya. Nah itu. Oke, baik untuk memperdalam. Silakan nanti ketika dibagi tuliskan hewan apa saja yang sesuai dengan karakteristik tempat tinggal kalian yang kiranya pas atau bisa hidup dengan karakteristik lingkungan yang mungkin di sini lebih condong ke adem ataupun bagaimana, nanti bisa dituliskan ya. Dituliskan namanya dan hewannya boleh satu atau dua. Sudah buat belum? Nah, bisa ditulis hewan apa saja yang sekiranya menurut kalian bisa hidup di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Hewan yang bisa dipelihara. Ya, baik, sudah semua? Silakan digulung. Digulung. Bisa digulungnya? Digulung seperti arisan. Sudah digulung seperti ini? Oke, baik. Bapak akan meminta mungkin nanti Bapak bacakan. Bapak akan membacakan beberapa jawaban dari teman-teman kalian ya. Jadi misalnya saya acak. Oke, saya ambil satu. Dari Danang. Nah, Danang. Ayam, sapi, kambing. Nah, apakah ayam, sapi, kambing bisa hidup di sekitar tempat tinggal kalian? Bisa. Jadi karakteristik lingkungannya sesuai ya dengan tempat hidup mereka ya. Oke. Kita lanjut satu lagi. Ini tidak ada namanya. Oh, Vivi. Nah, dari Vivi. Di sini ada bebek, ayam, sapi, dan kambing. Apakah sesuai dengan karakteristik tempat tinggal? Sesuai ya? Sesuai. Bisa hidup di sini ya? Oke, baik. Tepuk tangan kita semua. Nah, baik. Bapak akan memberi kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hewan adalah jenis makhluk hidup yang hidupnya secara berkelompok. Berdasarkan tempat hidupnya, hewan dikelompokkan menjadi hewan darat, hewan air, dan hewan air dan darat. Banyak sekali jenis-jenis hewan yang ada di dunia ini. Ada yang tinggal di darat, ada yang tinggal di dalam hutan, dan ada pula yang tinggal di air. Hewan yang tinggal di darat seperti kucing, burung, ayam, bebek, ini merupakan hewan yang tidak buas yang bisa dipelihara. Selain itu ada juga hewan yang buas yang tinggal di darat, umumnya di dalam hutan, seperti harimau, singa, gajah, ada lagi? Badak, terus? Buaya, ada lagi? Beruang, ular, singa, terus apa? Harimau. Nah, itu ada hewan-hewan buas yang
tinggalnya di hutan. Jadi hewan-hewan buas itu tidak bisa dipelihara ya. Jangan sampai kalian memelihara hewan-hewan buas tersebut karena bisa membahayakan diri kalian dan juga lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Nah, kehidupan hewan di dalam hutan akan terancam jika manusia mengganggunya dengan cara pembakaran hutan untuk pembukaan lahan. Hal ini dapat menyebabkan hewan menjadi langka. Nah, jadi anak-anak juga harus selalu menjaga hutan kalian, tidak menebang hutan secara besar-besaran, menebang hutan secara sembarangan, karena itu bisa selain berdampak mengakibatkan hewan-hewan tersebut menjadi punah, maka bencana alam juga akan terjadi, bencana longsor dan banjir. Nah, jadi anak-anak harus saling menjaga makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Baik. Sebagai evaluasi, silakan nanti anak-anak bisa memfotokan atau foto saja ya daripada mau video. Foto saja ketika kalian punya ayam difoto nanti dikirim di grup ya. Bisa dipahami? Ya, tidak harus ayam, sapi juga boleh difoto. Ya, nggak apa-apa. Ya, nanti dikirim di grup ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan pada pembelajaran hari ini? Tidak ada? Tidak ada, baik. Oke, baik. Semuanya sudah paham dengan pembelajaran tentang peduli terhadap makhluk hidup, tentang karakteristik hewan dan tempat tinggalnya? Sudah, alhamdulillah. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu adzim. Amin. Ya, baik anak-anak, tetap jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, tetap jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan dan jaga jarak ya. Lebih baik di rumah, kalau tidak berkepentingan di keluar, jadi di rumah aja. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.